Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Baik, eh, apa kabarnya teman-teman hari ini? Insya Allah sehat semua ya. Sebelum pertemuan kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama, kepercayaan, dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Apakah hadir semua hari ini? Hadir semua ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi pertama, bab 1 mengenai sistem bilangan. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, apakah layar saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah ya? Nah, bab 1 kita akan mempelajari sistem bilangan. Nah, seperti pada sampul di layar ini, gambar di layar ini, terdapat ini apa angka 1 dan 0. Nah, ini merupakan contoh bilangan yang ada di sistem komputer. Nah, pada sistem bilangan, kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, penerapan dari sistem bilangan, kemudian format bilangan, konversi bilangan, sistem penyandian bilangan. Pada saat ini, komputer sudah menjadi hal yang sangat umum ya. Di sini semua memiliki komputer kan? Punya semua ya. Nah, tapi bagaimana komputer itu bekerja? Ada yang tahu? Nah, sebenarnya komputer itu hanya mengenali dua kondisi, yaitu adanya aliran listrik dan tidak adanya aliran listrik. Yang kemudian sistem tersebut disebut sistem biner atau binari ya. Nah, selain bilangan biner, pada komputer juga menerapkan beberapa jenis bilangan, seperti bilangan berbasis 10 atau desimal. Bilangan desimal ini sering kita gunakan ya. Sehari-hari kita menggunakan bilangan desimal. Kemudian bilangan berbasis 8 atau oktal, dan ada juga bilangan berbasis 16 atau heksadesimal. Apa itu sistem bilangan? Nah, sistem bilangan merupakan suatu cara untuk mewakili ukuran besaran dari sebuah benda fisik. Atau bisa disebut juga sistem bilangan merupakan cara untuk mewakili setiap ukuran besaran dari sebuah bilangan. Nah, pada komputer, sistem bilangan yang sudah kita sebutkan contohnya tadi digunakan contohnya pada bilangan biner. Ini pada bilangan biner merupakan bilangan dasar yang digunakan komputer seperti yang kita jelaskan tadi. Komputer itu hanya memiliki dua kondisi ya, adanya listrik dan tidak adanya listrik. Nah, ada tidaknya listrik itu diwakili atau disebut dengan bilangan biner. Yang kedua ada bilangan desimal. Nah, bilangan desimal ini dapat kita jumpai pada saat kita memberikan alamat IP pada jaringan komputer. Kemudian bilangan heksadesimal itu dapat kita lihat pada MAC address pada komputer. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh penerapan heksadesimal dan desimal. Di sini ini adalah
network properties ya. Network properties. Di sini ada yang dilingkari merah. Nah, dua lingkaran merah ini adalah alamat IP dan alamat MAC. Yang atas adalah alamat MAC atau alamat PC komputer, yang bawah adalah alamat IP. Di sini terdapat dua cara penulisan ya. Yang satu, alamat MAC dituliskan dengan heksadesimal dengan angka dan kombinasi huruf ya, ada FD, AD. Kemudian yang bawah, lingkaran bawah adalah IP address yang dituliskan menggunakan dituliskan menggunakan desimal ya. Nah, jenis-jenis bilangan pada komputer di sini terdapat bilangan biner, yaitu bilangan 0 dan 1 yang mewakili keadaan arus listrik, sementara 0 yang mewakili keadaan sebaliknya ya. Dan penulisannya menggunakan format N2. Nah, N ini bilangannya, 2 ini merujuk pada jenisnya, yaitu 2 itu jenis bilangan biner. Kemudian bilangan oktal terdiri dari 8 jenis angka, yaitu mulai dari 0 sampai dengan 7 ya. 0 sampai dengan 7 itu jumlahnya ada 8 angka. Kemudian bilangan heksadesimal terdiri dari 10 angka numerik, 0 hingga 9, dan 6 karakter, yaitu A, B, C, D, E, F. Nah, untuk karakter A, B, C, D, E, F ini merupakan kelanjutan dari angka 9 ya. Misal, ini angka A, mewakili nilai 10. Setelah 9 kan A. Nah, setelah 9 itu 10. A, B, C, D, maka A itu 10, B itu 11, C itu 12, dan seterusnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau didiskusikan? Cukup jelas ya? Kalau dirasa cukup jelas, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke dalam konversi bilangan. Apa itu konversi? Nah, konversi adalah teknik mengubah suatu bentuk menjadi bentuk lainnya. Nah, dalam kasus ini, konversi bilangan yang dirubah adalah jenis bilangan satu ke bilangan yang lain. Tetapi tetap memiliki arti yang sama. Contohnya tadi, pada heksadesimal. Nah, heksadesimal kan A ya. A itu mewakili 10. Nah, desimalnya itu 10. A itu desimalnya 10 dan B itu desimalnya 11. Memiliki nilai yang sama. Nah, contoh dalam pengkonversian bilangan itu digunakan untuk menghitung banyaknya network dan subnetting IP address. Seperti yang kita tahu ya, IP address itu memiliki network ID dan subnetnya. Nah, untuk menghitungnya itu kan IP itu terdiri dari angka desimal ya. Nah, untuk menghitungnya itu dikonversikan menjadi angka biner. Nah, bagaimana cara mengkonversiannya? Cara pengkonversiannya ada dua cara ya. Nah, cara yang pertama yaitu dengan mengalihkan setiap suku bilangan. Nah, di sini yang pertama kita akan mengkonversi bilangan biner ya. Bilangan biner menjadi bilangan desimal di sini. Nah, cara mengalihkan setiap suku bilangan di sini caranya adalah kan di sini ada bilangan biner 110 ya. 110. Nah, di sini pada setiap
pada setiap digitnya dari kanan ke kiri itu memiliki nilai pangkat. Nah, nilai pangkat itu dihitung dari kanan, dihitung dari 0, kemudian ke kiri pangkat 1, pangkat 2, dan pangkat 3. Nah, setelah itu kita kalikan. Di sini ada 1. 1 kali 2. Nah, 2 ini adalah merepresentasikan ini apa jenis bilangannya. Karena biner itu berbasis 2 bit, 2 bilangan 0 dan 1, di sini adalah 2. Nah, 1 kali 2, nah pangkat 3 ini adalah tempat ini ya, tempat angka 1 ini berada. Nah, di sini kan angka 1 ini, angka 1 itu kan berada pada pangkat 0, 1, 2, 3. Nah, maka di sini adalah 3 ya. Dan kemudian ini 1 kali 2, pangkat 2, pangkatnya 2 di sini. Kemudian 1 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 1, kemudian 0 kali 2 pangkat 0. Nah, di sini 0 ya pangkatnya. Nah, setelah itu dijumlahkan. 4 tambah 2 tambah 0 sama dengan 14 ya, 14 desimal. Kemudian bagaimana caranya untuk mengkonversikan bilangan biner yang memiliki koma? Nah, sebenarnya caranya sama saja. Namun di sini kita menghitung pangkatnya untuk angka di sebelah kiri koma itu dimulai dari 0 ke kanan 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian ke kiri. Nah, ke kiri ini dihitungnya pangkat minus 1 ya, minus 1, minus 2, minus 3 dan seterusnya. Nah, caranya sama saja. 1 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 0, mohon maaf. Nah, ditambahkan 1 kali 2 pangkat minus 1. Pangkat minus 1 di sini ya. Kemudian 1 kali 2 pangkat minus 2, minus 2 di sini. Di sini dan di sini minus 3. Berarti 1 kali 2 minus 3. Nah, dijumlahkan, maka diketahui hasilnya 1,875. Nah, sebenarnya terdapat cara yang lebih ini ya, lebih cepat untuk memahaminya. Saya hapus terlebih dahulu. Nah, cara untuk memahami dan menghafalkan biar hafal. Nah, di sini ada 1, 0. Nah, ketika angka ini angka 1, kita asumsikan ini memiliki nilai dan 0 tidak memiliki nilai. Nah, di sini kan dihitung dari pangkat 0 ya, pangkat 0 itu 1, pangkat 1 pangkat 2 itu 1, 2, 2 dan ini 4, ini 8. Nah, 2, 4, 8 ini adalah kelipatannya ya. Kalau diteruskan di sini ada 1, maka di sini nilainya 8 kali 2, 16, 32, dan seterusnya. Ketika ini bernilai 1, ketika ini angkanya 1, maka mohon maaf, maka dianggap ada nilainya. Nah, di sini kan yang ada angka satunya kedua ya, nilainya 2. Berarti 2 ditambah 4 ditambah 8. 2 tambah 4 tambah 8. Nah, 14. Seperti itu.
contoh lainnya adalah saya tuliskan di sini ya. 1, 1, 0, 1. Nah, 1101 di sini kan nilainya adalah 1, nilainya 2, nilainya 3, nilainya 4, nilainya 8. Nah, yang bernilai yang ada angka satunya adalah nilai 1. Di sini 2-nya kosong, berarti di sini 4 dan di sini 8. Nah, 110 hasilnya adalah hasil konversinya adalah 13. Nah, itu ya. Saya hapus dulu. Nah, kita lanjutkan. Kemudian ada bilangan oktal ya. Bilangan oktal ke bilangan desimal. Prinsipnya sama saja, tinggal kita mengganti ini ya, pengalinya. Nah, bilangan pengali ini merupakan kalau oktal kan berbasis 8 ya. Duh, mohon maaf. Berbasis 8, maka di sini pengalinya adalah 8. Dan nilai pangkatnya, untuk menentukan nilai pangkatnya sama saja. 321, 3 kali 8 pangkat 2, kemudian 2 kali 8 pangkat 1, tambah 1 kali 8 pangkat 0. Nah, hasilnya 209 desimal ya. Kemudian untuk mengkonversi komanya juga sama. Dihitungnya koma ke kiri adalah 0, 1, dan seterusnya. Kemudian di belakang koma atau koma ke kanan itu minus 1, minus 2, dan seterusnya. Maka di sini ada 3 kali 8 pangkat 1 tambah 1 kali 8 pangkat 0. Nah, di belakang koma 2 kali 8 pangkat minus 1 dan 2 kali 8 pangkat 2. Kemudian jumlahnya adalah 25,2812 desimal. Nah, di sini harusnya desimal ya, bukan oktal ya. Angka 10 di sini. Kemudian bilangan heksadesimal. Heksadesimal juga sama, hanya pengalinya yang disesuaikan karena heksadesimal itu berbasis 16, maka pengalinya 16. Nah, di sini A12, nah A itu kan bernilai 10 ya, maka 10 kali 16 pangkat 2, 012, tambahkan 1 kali 16 pangkat 1 tambah 2 kali 16 pangkat 0, hasilnya 2578 ya, desimal. Kemudian untuk mengkonversi heksadesimal dengan koma, caranya juga sama saja seperti tadi, dengan hasil 257812,12891 ya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan atau diskusi yang mau disampaikan? Cukup jelas ya? Kalau dirasa cukup jelas, kita lanjutkan. Nah, cara yang kedua itu adalah dengan pembagian berulang ya. Sebagai contohnya, nah ini sebagai contohnya adalah bilangan 192 desimal dikonversi menjadi bilangan biner. Nah, di sini angka 192 dibagi 2 sama dengan 96. Nah, untuk cara penulisannya itu ketika dibagi,
ketika pembaginya itu dibagi dua hasilnya tidak bersisa atau sisa 0, dituliskan sisa 0. Nah, kenapa kok dituliskan sisanya? Nah, sisa inilah yang akan dituliskan menjadi angka biner. Nah, 192 bagi 2 sama dengan 96, sisanya 0. Kemudian kemudian 96 bagi 2 itu 48, sisa 0. Dan seterusnya sampai 3 bagi 2 sama dengan 1, sisanya 1 ya. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, cara menuliskannya itu dari bawah ke atas. Nah, seperti huruf L ya, dari angka 1 sebelah, mohon maaf, angka 1 ini, angka 1 dituliskan ke atas seperti huruf L. Nah, hasilnya adalah 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, biner ya. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Paham ya? Nah, kita lanjutkan konversi bilangan desimal ke bilangan oktal. Caranya sama saja, hanya saja pembaginya ini. Kalau tadi kan pembaginya 2. Nah, sekarang pembaginya 8 karena basisnya oktal adalah 8 ya. 8 angka. Nah, 200 desimal dibagi 8 sama dengan 25, sisa 0. Dan 25 bagi 8, sisa 3. Sama dengan 3, sisa 1 ya. Nah, cara penulisannya sama, berarti hasilnya 310. Nah, di sini hasilnya 310 oktal. Nah, untuk pengkonversian, apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita masuk ke dalam penyandian bilangan. Karena komputer itu hanya mengenali dua kondisi, 0 dan 1, maka ketika 8 angka keyboard dimasukkan ke dalam komputer, atau kita memasukkan angka 8 pada komputer, nah angka tersebut harus dikodekan ke dalam bilangan biner dan kemudian akan diproses kembali oleh CPU dan ditampilkan ke layar. Seperti itu ya. Jadi ketika kita memasukkan angka dari keyboard, itu prosesnya akan dikonversikan ke dalam biner, kemudian dimasukkan ke dalam sistem komputer, kemudian diproses ya, itu. Nah, untuk penyandian sendiri atau pengkodaan sendiri terdapat beberapa standar ya. Yang pertama di sini ada binary kode desimal. Nah, untuk binary kode desimal atau BCD ini, disingkat BCD ini, setiap bilangan akan diuraikan berdasarkan setiap digitnya ya. Misalnya di sini ada 975. Nah, nilai setiap digitnya itu dikonversikan menjadi biner. 5 bernilai satuan, kemudian dikonversikan menjadi biner 0101 ya. Kemudian 7 itu bernilai puluhan, dikonversikan menjadi 111, dan 9 itu dikonversikan menjadi 1001. Nah, konversi angka 975 ini dikonversikan tiap digitnya. Tidak seperti
menjumlahkan setiap nilai pangkatnya seperti yang tadi ya, berbeda. Kemudian yang kedua, standar yang kedua adalah binary kode desimal, yaitu mengkonversi bilangan heksadesimal ke dalam biner. Nah, binernya ini terdiri dari 4 bit, seperti yang ini tadi juga 4 bit. 4 bit, 1, 2, 3, 4. Nah, yang binary kode desimal juga 4 bit. Sama seperti yang BCD ya, cuma yang membedakan ini hanyalah dari heksadesimal ke biner, bukan dari desimal ke biner. Nah, kemudian untuk pengkodean yang ketiga di sini ada standar ASCII ya. ASCII kepanjangannya American Standard Code for Information Interchange. Nah, standar ini digunakan untuk industri sebagai pengkodean huruf, angka, dan karakter lain dengan menggunakan 128 kode atau 7 bit. Nah, untuk yang tadi BCD dan BCH tadi kan 4 bit ya. Nah, di sini kodenya berupa 7 bit, 7 bit biner. Nah, untuk penggunaannya sendiri, ASCII digunakan untuk tombol keyboard pada komputer. Nah, keyboard pada komputer kan terdiri dari huruf dan angka, kemudian ada karakter-karakter yang lain ya. Nah, sandi pada keyboard itu disebut sebagai alfanumerik atau alfabet and numerik. Nah, di sini adalah tabel dari ASCII kode. Nah, di sini ada dari bilangan desimal dan heksadesimal ya. Desimal ini adalah tadi kan berbasis 7 bit ya. Nah, 7 bit itu memuat 127 karakter. Nah, di sini desimal ini mewakili nomornya ya, nomor 0 sampai 127. Nah, contohnya di sini adalah ini ya, karakter apa ya ini? Add atau yang biasa digunakan pada email ya. Nah, ini heksadesimalnya adalah 40 dan untuk contoh yang lain karakter, nah ini karakter sama dengan. Nah, sama dengan ini heksadesimalnya adalah 3D. Untuk lebih jelasnya, silahkan dapat mengerjakan ini ya, mengerjakan tugas ya. Tugas ini dikerjakan setelah pertemuan ini selesai ya. Nah, sedikit kita singgung ya pada soal nomor 1, biar nanti teman-teman mengerjakannya itu bisa paham sepenuhnya. Nah, di sini kan berapa nilai binary menurut standar kode ASCII 7 bit untuk kata bangsa. Nah, di sini kata bangsa ini dituliskan menggunakan huruf kapital BANGSA. Nah, bagaimana pengkodeannya? Di sini kita kodekan satu satu huruf. Nah, di sini kan B besar. Kita lihat di sini tabel di sini. Tabel ASCII-nya. B besar itu adalah heksadesimalnya 42. Nah, 42 ini
dikonversikan menjadi biner. Nah, caranya seperti tadi. Di sini ya. 42. 42. Ini ya, hexadesimal. Nah, kita konversikan setiap digitnya. Nah, di sini kita konversikan angka 4 terlebih dahulu. Angka 4 kan adalah binernya 1, 0, 0 ya. Benar nggak? Benar ya. 1, 2, 4 ya. 100. Atau bisa ditulis 0100 karena 4 bit. Kemudian 2 berarti 0100 ya. Nah, berarti binernya adalah 01000010. 10. Nah, di sini kan kita hilangkan ini ya, kita hilangkan 0 di depan karena angka 0 di depan pada angka biner itu tidak memiliki nilai, artinya bisa dihilangkan. Karena SCII ini berbasis 7 bit, nah kita hilangkan angka 0 depannya. Ini kan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, 7 bit ini adalah kode dari huruf B besar. Nah, cukup jelas ya? Apakah ada yang ditanyakan? Untuk huruf A, N, G, S, A, caranya sama saja. Lihat tabel SCII-nya, kemudian konversikan hexadesimalnya. Begitu ya. Apakah ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Saya hapus dulu. Nah, apabila dirasa cukup jelas dan tidak ada pertanyaan, setelah pertemuan ini selesai bisa langsung mengerjakan tugasnya, dan untuk mengerjakannya bisa ditulis tangan di kertas folio bergaris ataupun bisa diketik dengan Word dan dikirimkan menggunakan PDF. Jadi kalau yang ditulis tangan itu bisa di-scan menjadi PDF, dan yang diketik menggunakan Word bisa disimpan dengan format PDF. Nah, untuk pengumpulannya nanti saya akan mengirimkan link ya, link pengumpulan, link Google Drive untuk pengumpulannya di WhatsApp group ya. Dan untuk materi ini, materi slideshow ini, materi PowerPoint ini akan saya kirimkan ke grup. Jadi kalian bisa belajar secara mandiri ya. Baik, saya stop share screen dulu. Apakah masih ada yang ingin didiskusikan? Jika dirasa cukup, sebelum menutup pertemuan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga
materi yang kita bahas kali ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Akhirul kalam. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam saya menyampaikan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.